Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan ini pertama kali di channel ini kita bakal review e-reader dari Bigme, yaitu Bigme B6 yang versi color. Seperti kalian tahu, gue udah sering banget ngebaca-baca buku manga kayak gini ya, dan gue penasaran kalau pakai e-reader seperti apa. Sebelum kita masuk ke videonya, thank you Bigme udah ngirim barangnya, tapi gue bakal se-honest mungkin seperti biasa. Di video kali ini bakal unboxing dan review, jadi bakal disatuin. Tadi gue udah kasih timecode-nya, kalian bisa langsung scrap aja kalau misal mau nge-skip ke yang kalian ingin lihat. Pertama kita bahas dulu harga dan speknya seperti apa. Jadi untuk harga sendiri kalau misal kalian lihat di Tokopedia, di Bigme Indonesia, untuk yang B6 Color itu kira-kira sekitar 3 jutaan. Yes, ini varian mid-range bisa dibilang ya untuk kelas e-reader. Dan di harga segitu sih, untuk speknya sendiri seperti apa, bisa kita lihat ya di sini. Gue bakal bahas highlight-nya aja yang insane di harganya, seperti storage yang besar untuk kelas e-reader, dan juga dia PPI-nya untuk white and black screen-nya juga gede, dan enteng banget juga di 176 gram, dan juga punya refresh rate yang cukup bagus untuk e-reader, 30 Hz. Linknya sendiri, kalau misalnya kalian mau beli barang ini, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Oke, sebelum kita cek lengkapan di unboxing, kalau misalnya kalian beli, kalian nggak cuma dapat si e-reader, kalian dapat ini juga pastinya chargernya dan juga micro SD ejector tool. Terus di sini kalian dapat casing juga, leather protective case. Jadi ya udah komplit lah kalau misalkan beli. Bagus juga ya, dia udah ngasih semuanya. Nice. Boxnya seperti ini ya, kita langsung unboxing aja. Dan itu boxnya pretty much kayak buku gitu ya, dia nge-mimic buku. Keren, dan kita langsung aja buka. Oke, dan bukanya seperti buku juga seperti ini. Keren ya, dan karena dia pakai e-ink, jadi yang pasti baterainya bakal awet dan dia bakal stay di color gini. Itu yang gue suka sama e-ink ya. Yang pastinya kenapa pakai e-ink, kalau misalnya kalian nggak tahu, biar nggak sakit di mata. Karena kalau misal layar biasa sakit di mata, kalau e-ink ini pretty much kayak misal kalian lihat paper. Jadi makanya cocok banget buat baca buku atau buat e-reader. Dan langsung aja kita kletek guys. Ini gue dikirim yang warna putih, Bigme logo, dan simple banget ya warna putihnya, gue sih suka. Oke, untuk casingnya dia seperti ini, warna hitam, dan warna space gray lebih tepatnya. Dan oh ini magnetik ya? Oh iya magnetik loh. Wah mantep sih. Ini udah kayak bawa ini ya, lihat gak? Wah cocok banget ya. Karena gue dikirim warna putih, jadi ini kayak buku aja kalau misalnya kita gini. Kayak buku, lihat dari samping juga, ini kayak buku aja. Lucu, dan ini magnetik, gue suka sih. Sekuat apa magnetiknya? Oh, lumayan kuat sih, nice. Tinggal diambil gitu. Seperti itu untuk unboxingnya. Gimana menurut kalian? Kita bahas selanjutnya untuk desain dan build-nya. Desain sendiri, kalau misalnya kita mau lihat desain Bigme-nya, ini simple banget ya. Dia terbuat dari plastik, warna putih, dan layarnya sendiri dia 6 inci, jadi udah plenty big menurut gue, dan compact juga dia. Form factor-nya kayak kotak gitu. Simple banget desainnya, dan untuk build sendiri, walaupun dia terbuat dari plastik, ini kokoh banget sih, kerasanya solid, nice, dan dia walaupun enteng tapi masih kerasa solid. Bagus ya, di 176 gram, pretty good, dan small touch-nya juga lumayan oke. Dia di sini ada speaker juga yang bikin bagus, ada power button warna merah dibikin berbeda, dan di bawah di sini ada si micro SD ejector atau micro SD slot-nya, dan juga pastinya udah pakai Type-C. Jadi kita lihat ya, ini lumayan high quality juga nih. Si micro SD-nya, slotnya dia tuh terbuat dari metal, jadi kerasa solid banget, nice. Terus kayak ngeklik gitu, mantap. Gue mau pakai dulu setelah beberapa hari, dan nanti kita bakal balik lagi untuk si review tabletnya sendiri atau e-readernya sendiri. I'll be back guys. Oke guys, udah gue setup si Bigme B6 Color-nya. Pertama, sebelum kita bahas apa aja di e-book reader ini, fitur-fiturnya kita bahas dulu untuk size comparison-nya. Ini tablet lumayan tipis ya, bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya mau dibandingin gitu, size-nya sama kayak buku manga dan buku tutorial N2 gue yang cukup besar, ini kecil banget, compact, portable. Gak cuma itu juga, kalau misalnya kita lihat ketipisannya, even dibanding manga gue, itu manga Roshidere cukup tipis, ini even lebih tipis lagi. Jadi yang pastinya itu berguna banget buat pocketability, bisa disakuin tanpa terlalu ngerasa, dan yang pastinya karena ini enteng, bisa dibawa-bawa tanpa ada problem masalah size dan masalah ketipisan, dan yang pastinya masalah berat juga. Jadi ini portability-nya udah king banget lah, bagus. Moving on ke display quality. Kita cepet aja, dia color display 150 ppi, dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini di full brightness-nya atau full backlight-nya, dia 36 ya levelnya. Ini bisa cukup terang, kebaca, nggak ada masalah. Dan kualitasnya juga, kejernihan teksnya juga bisa kita lihat tuh ya. Jernih banget, sharp banget, jadi kalau misalnya kalian baca kelamaan,
sampai 6 jam gitu ya baca novel gitu, itu nggak bakal fatiguing karena teksnya juga sharp banget. Overall untuk display quality menurut gue di harganya ini udah oke banget buat ngebaca buku apapun atau manga apapun, nggak bakal bikin pusing lah ya karena teksnya udah cukup sharp juga menurut gue. Moving on ke exploring the OS. Kita explore aja OS-nya ini yang pasti bakal di segmennya lumayan lama. Kita langsung aja explore. Jadi dia di Bigme OS ya, Bigme OS 4 tuh tulisannya, dan kalau misalnya kita swipe ke kiri ini kayak di iOS notification. Dia based on Android ya, dan kalau kita swipe ke kanan ini bakal ada control center ya, atau notification center tadi di kiri, control center di kanan. Bisa kita lihat Wi-Fi Bluetooth, dan di sini kalian bisa ada e-ink center, proses management, split screen, AI GPT itu dari si Bigme-nya, floating ball. Kalau kita nyalain, bisa dinyalain matiin, tapi itu floating ball tuh pretty much kalian kayak di iOS ya, atau kayak di Android juga beberapa ada. Kalau misalnya kita buka, kita klik floating ball-nya bakal ada shortcut, kalian bisa customize juga si shortcut-nya sendiri. Dan untuk gesturnya, kalau misalnya kita swipe up dari tengah, dia bakal back. Kalau misalnya kita swipe dari sini ya, dia bakal nge-refresh layar ya, sorry, let me retry this again. Tuh, bakal nge-refresh layar. Fungsinya apa? Kalau misalnya kita buka banyak aplikasi atau gonta-ganti buku, biasanya itu kan masih ngejiplak belakangnya gitu ya, sedikit ada shadow, itu kalian bisa refresh biar nge-clear hal tersebut. Wajar ya kalau e-ink memang seperti itu. Dan kalau misalnya kita swipe dari kiri, ini bakal bring up kayak gini proses manager ya. Dan itu sebenarnya kalian nggak usah swipe dari kiri juga. Kalau misalnya kalian lagi di home, kalian bisa swipe gini langsung. Itu juga bakal ngelakuin hal yang sama. Seperti itu. Kita balik lagi ke control center-nya. Swipe, ada Miracast, speed up buat nge-clear RAM, screen rotation, ya bisa di sini bisa dipencet, auto rotate bisa dinyalain atau rotate manually. Kalau gue sih mendingan rotate manually karena ini kan buku juga ya, nggak bakal ribet kalau misalnya kita tiduran gitu baca bukunya. Di sini ada power manager juga, kalian bisa atur ya seperti apa sleep mode-nya dan kawan-kawan, ya kayak di Android. Dan di sini ada hotspot dan airplane mode. Itu aja, cuma agak beda dengan Android. Biasanya kalau misalnya di HP, di e-book reader ini ada settingan preset untuk kalau misal kalian settingan baca. Jadi kalau misal lagi malam hari, misal lagi gelap, lights out gitu, kalian bisa nyalain ini, pencet itu dan dia langsung dimatiin brightness-nya. Kalau temperatur di 0, jadi ini pretty much gak ada brightness yang cocok buat baca buku kalau misal lagi gelap, jadi nggak ngerusak mata kalian. Lagi bedding, dia misal yang kondisi lampu remang-remang, bisa diatur juga ini brightness, dan juga kalau temperaturnya makin kanan ini bakal makin hangat ya, biar nggak ngerusak mata juga, itu berfungsi. Daytime yang pastinya bakal digedein, dan night juga bakal lebih ke mirip kayak bedding ya. Seperti itu, kita ke daytime aja karena ini lampu studio gue lumayan terang. Seperti itu untuk settingannya. Dan mungkin kalian mikir, Bang, ini apa sih yang ada tombol-tombol di sini? Nah, ini tuh shortcut button ya. Kalau bisa kita pencet ini, dia langsung jump ke setting. Settingnya bisa kita lihat, dia pretty much kayak Android ya. Sama aja, nggak ada bedanya. Yang bikin beda cuma di sini ada after sales, service, dan store-nya buat nge-scan kalau misalkan ada masalah. Jadi ya lumayan bagus ya, Bigme punya dedicated setting kalau misal kalian mau kontak sales-nya atau misal kontak kalau misal ada masalah, ada settingan tersebut. Dan kalau misalnya kita klik yang tengah, ini untuk My Files, pretty much kalau misalnya di Android. Bisa kita lihat, bisa mengakses file kalian, APK, dan picture audio. Seperti itu. AI yang pastinya dedicated AI button. Kalian bisa ngetik sendiri mau apa yang kalian sebutin ya. Dan keyboardnya juga bisa dibilang walaupun 30 Hz, ternyata lumayan oke ya. Ngetiknya nggak ada masalah sih. Tuh, hey guys. Lumayan enak ya, lumayan smooth ternyata loh buat ngetik keyboard kayak gini. So that's good. Tapi ya bisa kita lihat, kalau misalnya kita back bentar, baiknya sama kayak Android ya, kanan kiri gesturnya, kita bisa pilih AI topiknya. Dan ini yang paling kiri, ini tombol favorit gue, kalau misalnya kita klik, dia langsung ke tempat buku, semua buku yang kalian save. Ini udah ada presetnya dari si Bigme-nya, misal kalian mau baca dari Stephen King, nice choice by the way, Bigme defaultnya Stephen King. Nah ini kalian bisa baca langsung ya, jadi kalau misal kalian ingin buru-buru ya, kalian bisa lagi di pesawat, udah ke-lock, buka, dan tinggal langsung aja pencet ini, bam, langsung baca buku. Snappy, OS-nya juga, so that's good. Overall seperti itu ya, seperti biasa karena ini Android, kalau misal kalian mau install banyak aplikasi tinggal di Play Store aja, dan yang pastinya kalian bisa baca manga yang di browser juga, karena ini support Google Play, jadi kalian bisa buka aplikasi-aplikasi lain seperti browser Brave dan kawan-kawan, atau misal Amazon Kindle gitu ya, aplikasi buku-buku lainnya kalian bisa buka, tapi ini udah presetnya udah diinstal ke Amazon Kindle, so that's good. Hampir aja gue lupa bilang, ada juga beberapa aplikasi yang unik ya di Bigme ini, seperti built-in translator, nice, dan ini lumayan unik juga, ada B-Translation. Jadi kalian kalau masukin teks dokumen itu bisa nge-translate
Mantep juga ya, jadi kalian kalau misal ingin baca buku yang for some reason pakai bahasa lain, ini bisa ditranslate dulu, udah ada aplikasinya built-in. Untuk aplikasi bawaan menurut gue udah komplit banget sih ya, si Big Me B6 ini. Udah lebih dari cukup menurut gue. Untuk reading performance tadi gue udah bahas ya sedikit di displaynya, tapi in summary, ini reading performance-nya menurut gue bagus. Responsif, enak, ada gesturnya juga kalau misalnya kita lihat mau baca, kalian bisa klik ya, buat kayak gini nih. Forward sama backward, atau bisa swipe juga, tergantung kalian sukanya gimana, dan kerasa responsif banget juga. Terus kalau misalnya kita klik di tengah, ini ada settingannya, kalian bisa langsung skip page-nya misal ya. Dan di beberapa buku seperti buku ini, ada audiobook setting juga. Dan untuk logo ini logo buat auto flip, jadi kalau misalnya kalian udah tahu secepat apa kalian baca buku, kalian bisa setting sendiri, sedetail ini loh. Yang pastinya ada konten juga buat chapter-chapternya. Ada format teksnya juga, mantap ya, dan ada split view juga nih. Kalau misalnya kalian mau baca 2 dokumen setelah sekaligus mungkin ya, ada seperti itu. Overall, fitur readingnya udah komplit, dan untuk reading performance ini kerasa responsif, enak, dan ya detail banget juga, sharp banget. Jadi yang gue suka sama e-book reader kayak gini tuh ya guys, kalau misalnya kita baca itu nggak bakal sakit di mata ya, karena ini kan e-ink display, jadi kayak baca di buku biasa aja gitu, cuma digital. Itu yang gue suka. Kita bahas untuk si UI performance-nya. Kita cepet aja, dia pakai octa-core untuk chipsetnya. Gue nggak tahu exact chipsetnya seperti apa, tapi kalau misalnya kita mau lihat untuk sistemnya sendiri, bisa kita lihat udah di sistem 2,2,0, itu sistem si Big Me-nya sendiri. Kalau misalnya kita mau ke Android versionnya ya, kita bisa ke About. Nah, ini di Android-nya, dia Android 14. Jadi, untuk kelas e-book reader, udah oke lah di versi segitu. Dan performance-nya, kalau misalnya kita mau dipakai buat day to day, 30 Hz memang bukan yang paling kenceng, tapi untuk kelas e-book reader, ini bisa dibilang lumayan snappy loh. Tuh, bisa kita lihat ya. Not bad at all. Misal kita mau ke Play Store, kita mau nyari sesuatu gitu ya. Ngepop keyboardnya cepet, ngetiknya ini yang paling penting juga kerasa enak. Walaupun mungkin di kamera kerasa kayak lama, tapi ini layarnya responsif loh. Tuh. Hey guys, this is Austin. Gampang banget ya untuk ngetik juga. Scrolling memang bukan yang paling smooth, tapi untuk e-book reader it's okay, apalagi ini udah pakai color display ya. Cuma emang kalau misalnya mau gue bilang sedikit nitpick, color displaynya memang dia kurang pop warnanya, tapi wajar banget lah untuk kelas e-ink bisa kita lihat. Tapi itu aja yang gue rasa sih untuk masalah UI performance-nya. Udah cukup snappy, cukup oke di harganya untuk kelas e-ink, ini udah enak banget. Langsung aja kita moving on ke battery life-nya. Dia di 2100 mAh baterai, dan ini baterainya lumayan lebar untuk range-nya karena tergantung settingan kalian. Jadi kalau misalnya kita ke control center lagi, kalau misalnya kalian settingannya seperti ini ya, brightness-nya atau backlight-nya digedein gitu, ya pastinya bakal boros ya. Mungkin cuma bisa bertahan 6 jam. Yang menurut gue untuk 6 jam reading itu udah lama banget sih, apalagi kan e-book hanya dipakai buat itu. Tapi kalau misalnya kalian pakai mode misal lights out kayak gini gitu ya, semuanya mati gitu, full dead, brightness-nya dimatiin, backlight-nya dimatiin gitu maksud gue. Ini bisa bertahan maksimum sampai 12 jam kata Big Me untuk continuous reading. Jadi bukan standby time, itu continuous reading 12 jam. Gila sih, 12 jam mungkin kalau gue baca maksimal sejam sehari gitu ya, nggak bisa lama-lama. Ini bisa bertahan seminggu lebih. Mantap ya. Karena standby-nya juga pasti di e-book reader ini bagus ya. Pakai e-ink jadi bisa selama mungkin juga untuk standby-nya. Jadi ya, untuk battery life sih seperti itu. Kalau misal kalian suka baca buku banget, misal 6 jam per hari, yang pastinya bisa habis kalau di full brightness, atau bisa hilang setengah baterainya di zero brightness seperti itu. Udah cukup sih, baterai cukup oke menurut gue. Cuma memang sedikit nitpick mungkin dari gue, dia udah Type-C yang bikin bagus, tapi kalau kita lihat di belakang, dia charging speednya cuma 5 volt 2 am atau 10 watt. Jadi memang agak lambat, tapi ya untuk e-book sih gue nggak bakal komplain. Dan sebelum kita tutup videonya, kita bahas sebentar untuk speaker testnya. Big Me bilang ya, ini gue quote dari si website spec-nya, dia bilang ini pakai hi-fi speakers. Jauh banget dari kata hi-fi sih. Dia speaker cuma satu dan suaranya bisa dibilang kayak suara radio. In summary seperti itu. Usable buat podcast, masih kedengeran suaranya gitu ya. Tapi memang bukan yang paling bagus, dan untuk e-book reader sih bisa dibilang acceptable, tapi kalau misal mereka bilangnya ini hi-fi, jauh lah dari kata hi-fi. Lebih tepatnya ini ke usable. Tapi ya, kalian bisa dengar sendiri nih. Gue lagi dengerin Voice Critical. Check it out. Madeline, I was coming from Vans, I don't know where that is, coming from the Vans shop, and unfortunately the universe threw it. Seperti itu, dan konklusinya seperti apa untuk Big Me
B6 Color ini. Menurut gue, untuk B6 Color, ini worth it banget buat kalian yang suka baca buku atau misal baca manga atau manhwa yang ada warnanya. Itu bakal berguna banget. Tapi kalau misal kalian tipe-tipe orang yang ingin black and white aja, yang pastinya bisa kayak black and white. Cuma untuk yang color juga oke, lebih versatile yang pastinya. Jadi seperti itu untuk si video reviewnya. Sorry agak lama seperti biasa kalau misal gue suka sama produknya, agak banyak yapping. Tapi ya, overall untuk kalian para kutu buku atau kalian suka banget baca buku ya, gue juga lagi sering-sering baca banyak buku, ini sih no-brainer ya, daripada kalian traveling bawa banyak buku, tinggal taruh sini semua, kalian bisa scan sendiri juga kan ya, pakai HP kalian scan, taruh sini, dan easy peasy kalau misal buku kalian suka nggak ada di aplikasi, misal seperti itu. So, itu konklusinya menurut gue. Bagaimana menurut kalian? Kalau misal kalian ingin gue nge-review hal-hal seperti ini lagi, peripheral yang beda gitu ya, bukan HP, misal kayak e-book reader atau misal hal-hal lain lagi seperti laptop, kalian bisa komen di bawah kalau misal kalian suka. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you and goodbye.